Shalom, damai di hati. Baiklah, di hari yang baru anugerah Tuhan ini, kita pun akan dibekali dengan kebenaran firman Tuhan dalam menuntun kita untuk sesuai dengan kehendak-Nya. Membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau beri, tetapi juga kesempatan untuk membaca Alkitab. Maka berkenanlah Engkau bagi kami, sehingga membaca, mendengar firman, kami pun boleh jadi pelaku firman Tuhan yang sejati dengan kami berbuah di dalamnya. Maka hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami mau menyambut firman-Mu. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lukas 6 ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah, tentu membaca bacaan ayat 40 dalam Lukas pasal 6 ini, kita pun tentu akan berpikir tentang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus bicara tentang dapatkah orang buta menuntun orang buta. Artinya, bagi kita di dalam kehidupan ini, maka terus-menerus kita belajar dari waktu ke waktu. Di usia berapapun kita menyadari bahwa kita penuh dengan kekurangan dan kita yakini bahwa kita perlu untuk terus dididik, terus diajar. Dan oleh Tuhan, Tuhan perkenankan kita memperoleh guru-guru di dalam kehidupan. Apakah dalam pendidikan formal, tapi juga di dalam pendidikan kita di tengah-tengah hidup ini. Nah, kalau di gereja atau dalam jemaat, kita dituntun oleh guru-guru, baik itu pendeta, guru agama, penatua, diaken, atau mereka yang secara khusus ya berpikir dan terus merenungkan akan firman Tuhan, dan oleh karunia Tuhan disampaikan bagi jemaat dan bagi kita di dalamnya. Maka sebagai orang percaya, maka tentulah kita merindukan ajaran-ajaran yang sehat, yang benar, yang akan membuka mata rohani kita dalam melihat kehidupan ini. Sehingga kita boleh memiliki progres di dalam kehidupan, terlebih dalam iman kepada Tuhan Yesus. Maka alangkah menyedihkan kalau sang guru itu justru dia adalah orang buta, sebagaimana di ayat 39. Masakan dia yang katanya guru, tapi justru dia disebut orang buta. Artinya bukan ajaran sehat yang dia ajarkan. Maka amat sangat menyedihkan sang murid. Karena itu, kepada kita, kepada jemaat, mari kita doakan. Pertama-tama guru kita, kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, agar mereka dengan sehat secara jasmani dan rohani, sehat pula ajaran mereka sesuai dengan firman yang menyaksikan tentang Yesus Kristus. Agar mereka tidak buta, mata iman mereka pun sehat di dalam Tuhan, melihat Tuhan untuk mengajarkan kita ya ajaran-ajaran yang benar di dalam Tuhan. Tapi setelah kita mendoakan guru kita, hamba-hamba Tuhan yang mengajari kita, kita pun harus berdoa akan diri kita. Supaya ketika kita diajar, ada pertumbuhan iman ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sehingga hidup kita tidak begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Tapi ada perkembangan, ada progres, iman kita semakin lebih baik di dalam karunia Tuhan dalam tuntunan roh. Agar nama Tuhan dimuliakan selalu dan bukan si buta yang menuntun si buta. Tetapi yang matanya celik, imannya sehat, yang menuntun si buta yang kemudian bisa melihat
keajaiban Tuhan. Maka biarlah firman Tuhan terus boleh menjadi standar dan ukuran kita di dalam mempelajari kehidupan ini, di dalam mengajarkan tentang Tuhan bagi sesama. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan ini. Maka biarlah firman yang terberi tidak lalu begitu saja. Setiap hamba-hambamu yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga ini, siapapun, baik yang mengenal Tuhan, bahkan yang masih buta sekalipun, yang masih harus disapa sebagai murid sekalipun, maka bekerjalah di dalam kuasa Roh-Mu, dan dari pendengaran akan firman akan muncul pribadi-pribadi yang teguh imannya di dalam Kristus. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan tentunya kami mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, ataupun saudara-saudara yang bersyukur untuk berbagai berkat yang Tuhan Allah beri, doa-doa yang selama ini kemudian dijawab oleh Tuhan. Tuhan menyempurnakan sukacita kita sekalian. Tapi bagi saudara-saudara yang bergumul, baik sakit ataupun pergumulan-pergumulan lainnya, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Shalom, damai di hati.